perlombaan perang. Cerita ini bermula dari seorang dewa dan dewi yang karena kesalahannya dibuatnya di kayangan. Keduanya dihukum untuk berbuat kebaikan di bumi dengan menjadi babi hutan dan anjing. Babi hutan jelmaan dewi itu bernama Wayunghyang, sedangkan anjing jelmaan dewa itu bernama Tumang. Ia mengabdi sebagai anjing pemburu kepada seorang raja yang bernama Sumbing Perbangkara. Suatu hari, Sumbing Perbangkara pergi berburu di tepi kerajaan di dekat tempat tinggal babi hutan Wayunghyang. Di tengah jalan, ia ingin sekali kencing, lalu tanpa sengaja kencing dan tertampung kepada sebuah batok kelapa. Babi hutan Wayunghyang pun merasa sangat haus, lalu tanpa sengaja meminum air kencing Sumbing Perbangkara. Siapa sangka, ia pun hamil. Tepat saat babi hutan Wayunghyang pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik, Raja Sumbing Perbangkara pun mendengarkan suara tangisan bayi. Ia pun menemukan bayi itu dan membawanya pulang. Ia pun menamai bayi itu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi putri yang sangat cantik. Ia pun diperebutkan oleh raja-raja dan para pangeran. Perang besar pun terjadi di mana-mana karena memperebutkan dirinya sendiri. Lalu Dayang Sumbi pun menanyakan kepada Raja Sumbing Perbangkara untuk pergi dan menyendiri ke hutan. Raja Sumbing Perbangkara pun mengizinkannya dan memberikan Tumang kepada Dayang Sumbi untuk ditugaskan untuk menemani Dayang Sumbi. Di hutan, Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok. Ia menghabiskan waktunya dengan menenun. Suatu hari, saat sedang menenun, Dayang Sumbi duduk di sebuah balai-balai. Karena mengantuk, ia pun menjatuhkan alat tenunnya. Ia pun merasa sangat malas untuk mengambilnya. Lalu ia bersumpah, siapapun yang mengambil alat tenunnya akan ia nikahi. Tumang yang ditugaskan untuk mengawasi Dayang Sumbi pun mengambil alat tenunnya dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Lalu sesuai janjinya, Dayang Sumbi akan menikahi siapapun yang mengambil alat tenunnya. Lalu Tumang dan Dayang Sumbi pun menikah. Ayahnya yang mengetahui hal ini pun merasa sangat malu. Putrinya telah menikahi dengan seekor anjing dan sekarang tengah mengandung. Dayang Sumbi yang hamil akhirnya melahirkan seorang putra yang sangat tampan. Ia menamainya Sangkuriang. Sangkuriang pun tumbuh menjadi anak yang sangat tangkas. Ia pun lahir memanah. Suatu hari, ibunya menyuruh Sangkuriang untuk berburu ke hutan karena ibunya ingin sekali menemukan hati rusa. Ditemani oleh Tumang, Sangkuriang dan Tumang pun berburu ke hutan. Sangkuriang pun melihat seekor babi hutan. Ia pun ingin memanahinya. Tetapi babi hutan itu dengan gesit lari dan bersembunyi. Lalu Sangkuriang pun meminta Tumang untuk mengejar babi hutan itu. Tetapi Tumang menolaknya karena babi hutan itu bukan sekedar babi hutan biasa. Babi hutan itu adalah babi hutan Wayunghyang. Lalu Tumang pun hanya duduk memandangi Sangkuriang. Sangkuriang yang marah, ia menakut-nakuti Tumang dengan pandangannya dan tak sengaja membunuh Tumang dengan panahnya. Karena ketakutan, ia pun cepat-cepat mengambil hati Tumang untuk diberikan kepada ibunya dengan mengatakan bahwa itu adalah hati rusa hasil buruannya. Dayang Sumbi pun dengan gembira memasak. Ia pun memakan hati Tumang. Lalu Dayang Sumbi pun teringat dengan Tumang dan ia sangat terkejut saat menyadari bahwa Sangkuriang telah membunuh ayahnya sendiri, Tumang. Ia pun mengambil centong nasi dan memukul kepala Sangkuriang. Sangkuriang pun lari keluar dari pondok. Dayang Sumbi pun merasa menyesal karena ia telah memukul kepala Sangkuriang. Singkat cerita, Dayang Sumbi pun bertapa dan menjadi awet muda. Dan itu pun membuat Sangkuriang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Sangkuriang pun ingin menikahi dengan Dayang Sumbi. Lalu
Dayang Sumbi pun menyadari bahwa itu adalah Sang Kuryang. Lalu ia pun ingin memberitahu kepada Sang Kuryang bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri. Tetapi Sang Kuryang sudah kehilangan akal sehat. Sang Kuryang pun memohon untuk menikahi Dayang Sumbi. Lalu Dayang Sumbi pun menantang Sang Kuryang untuk membuat danau hanya dengan semalaman. Singkat cerita, Sang Kuryang pun hampir selesai membuat danaunya. Itu pun membuat Dayang Sumbi khawatir. Ia pun melempar tenunnya ke arah timur dan ia pun memohon kepada Wayang Hyang untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang. Dan itu pun terjadi. Tenun yang dilempar oleh Dayang Sumbi pun berubah jadi matahari. Lalu Sang Kuryang pun merasa gagal. Ia pun menendang kapalnya dan kapal itu pun menjadi terbalik lalu menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih untuk menonton semuanya.